Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Sudah siap di depan layar kaca Anda karena saya Kak Rose juga siap menemani Anda di acara Rumping No Secret. Ditemani oleh Dani di pojok sana yang selalu semangat menemani kita hari ini. Dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kita kebocokan dulu yuk, seperti biasa membahas apa sih yang menjadi highlight kita hari ini. Banyak sekali menuai komentar-komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Yang menjadi perhatian publik salah satunya ini adalah di sekitar kabar yang terjadi kemarin, yaitu kemarin sudah diputus ya sidang kasus pembunuhan Dante begitu, dengan Yuda divonis menjalani hukuman 20 tahun penjara gitu. Kemarin sang bunda Tamara Tiasmara juga sudah diwawancara begitu ya, menerima putusan hakim walaupun ya apapun yang terjadi tidak bisa mengembalikan nyawa almarhum Dante. Nah, cuman yang menjadi perhatian ada artikelnya, Yuda Arfandi divonis 20 tahun penjara, ajukan banding hingga kekecewaan keluarga Tamara Tiasmara gitu. Tapi yang menjadi perhatian netizen juga gitu selain berita putusan ini adalah komentar dari Soraya Rashid. Ini salah satu sahabatnya Tamara Tiasmara pada saat diwawancara. Ini di luar kasus ini ya. Ini yang menjadi perhatian adalah ketika Soraya itu diwawancara. Karena ini kan sahabatnya Tamara. Gitu. Dia mengutarakan pendapatnya, dia merasa kecewa kenapa kok vonisnya 20 tahun gitu ya. Harusnya bisa, harapannya kan bisa lebih berat. Cuman sambil nangis. Nah, itu ekspresi nangisnya Soraya itu yang menjadi perhatian netizen, menuai banyak komentar. Seperti apa sih ekspresinya sehingga harus dikomentarin sama netizen? Kita lihat yang berikut ini. Oke, komentar netizen coba kita baca ya. Ini kita bacain apa yang menjadi perhatian netizen gitu kan. Ngapa Neng Soraya, tapi terus komen ini emoticon apa sih sebenarnya? Ada air matanya, ketawa sampai nangis gitu ya. Yang berikutnya, apalagi syuting kah gitu. Ada lagi komentarnya berikut. Kok nggak rasa iba ya dia yang komen kayak lagi acting sinetron katanya gitu. Lanjut. Ngapain lo Soraya? Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Kenapa pada galak-galak sih? Lanjut, ada lagi yang hubungannya sama nih pelakor apa ya katanya gitu. Ya ampun astaga. Juga yang berikutnya, maksudnya yang dituduh pelakor siapa maksudnya? Oh gitu, Soraya. Sama gini, kayak pegang gini. Iya, kalau Soraya emang temenan sama Tamara Tiasmara. Kan kita pernah wawancara waktu itu juga Soraya waktu itu. Ya seputar gimana sih kondisinya Tamara Tiasmara. Nah, tapi yang menarik adalah ekspresi nangisnya Soraya itu ya. Bahkan ada yang ikut, aku nggak tahu ini komentarnya apakah ditujukan kepada Soraya juga ya. Postingan dari Tengku Dewi. Tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu ya kan. Kita baca nih. Komentarnya begini bunyinya, aduh panjang lagi. Kok gue pengen ngakak ya lihat ini nangis-nangis di media terlepas dia belain kasus sahabatnya. Gue sih ikut prihatin banget dukung kasus sahabatnya itu agar diberi keadilan yang seadil-adilnya karena juga seorang ibu dan punya anak kecil. Cuma jadi flashback aja sama kelakuan zolim dia dulu. Maksudnya dia itu bukannya punya kasus kan, ya kan? Ngukuk banget lihat ekspresi nangis-nangis. Udahlah acting lo kayak kanebo, katanya nangis beneran. Ternyata lo juga ternyata kaku ya seputar. Astaga. Ini sebenarnya ditujukan kepada siapa sih komentar ini? Kita tanya langsung kepada Tengku Dewi. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Tengku Dewi, artis kelahiran 1988 yang pernah menikah dengan Endro Andika pada 2017 dan dikaruniai 2 anak ini melayangkan gugatan cerai pada 6 Juni lalu setelah membongkar bukti dugaan perselingkuhan Endro. Perempuan yang usai menggugat cerai berkomitmen menjalankan co-parenting ini menunda proses perceraiannya untuk menjaga mental Endro yang ditangkap karena kasus narkoba pada 26 September lalu dan harus menjalani rehabilitasi selama 1 bulan. Tengku Dewi yang menjadi jembatan komunikasi antara pihak kepolisian dan keluarga Endro ini menyebut Endro menangis dan meminta maaf saat dijenguk serta menceritakan kronologinya terjerat narkoba. 31 Oktober kemarin, Endro bebas dan memposting foto bersama anak-anaknya dengan caption Home Sweet Home. Benarkah Tengku Dewi akan segera melanjutkan proses perceraian? Dan seperti apa momen Tengku Dewi menjemput Endro setelah bebas? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
Baik, kita sudah bersama dengan Tengku Dewi yang 30 menit lalu baru bikin story. Enggak, aku tuh diundang ke sini tuh ngebahas apa ya guys? Tapi kok ya pas kebetulan kita Kebetulan lihat. ya, Nah, itu iya. adalah kamu apa Update sih banget. curahan hati apa itu sebenarnya? Aku tuh lagi nonton film Korea ya. Di situ ada salah satu pelaku ya. Itu nangisnya lebay. Itu Jadi kamu ada ngirim itu. Enggak, jadi ada netizen yang ngirimin salah satu adegan film Korea gitulah ke itu. aku. Oh, Cuma bukan aku lagi kok- nyindir Soraya Rasyid bukan ya? Itu siapa ya? Aduh. Maaf, enggak beneran, Oke. beneran aku nggak kenal. Itu siapa Oh, Kak? jadi bukan lagi itu. Itu siapa, sorry? Ada. Oh, ada. Ertong. Baik, kita bahas yang ini aja ya, yang kemarin ya. Andrew Andika kemarin sudah selesai menjalani rehabilitasi begitu ya. 1 bulan rehabilitasi. Ini ada artikelnya bunyinya seperti ini. Sempat diselingkuhi, Tengku Dewi jemput Andrew Andika di pusat rehabilitasi. Dan bahkan ada videonya. Kita lihat videonya berikut ini. Oke, baik Tengku Dewi, ini kan boleh ceritain nggak sih gimana tuh ceritanya sampai kamu yang bisa jemput Andrew di rehabilitasi? Jadi memang statusnya aku tuh kan memang belum ketok palu ya. Dan masih istri ya? Dan masih istri, besok baru kita ke pengadilan. Mulai lagi nih sidangnya. Oh, sidang mediasi Besok dulu. pas banget. Besok, hari Rabu ini besok? Rabu ya. Oke. Jadi aku memang sama Andrew tuh memang udah sepakat untuk mengakhiri hubungan kita sebagai suami istri itu secara baik-baik. Oke. Nah, selama di dalam itu kita memang masih kontek-kontekan dan dia udah kasih tahu kalau akhirnya dia itu 1 bulan untuk rawat inap, direhabilitasi 2 bulan untuk rawat jalan. Oh, oke. Nah, tadinya itu lawyernya yang mau jemput, yang buat urus-urusin segala macam. Nah, last minute H-1 dia ngabarin aku, dia minta tolong boleh nggak kamu yang jemput karena dari sistem untuk penjemputan sendiri harus diwakilin keluarga dan harus ada beberapa yang harus ditandatanganin. Dan itu harus keluarga yang tanda tangan. Keluarga, dan di sini kan memang dia itu tinggal sama ibunya dan kakaknya yang pernah aku ceritain ya. Ibunya juga udah tua ya, tidak memungkinkan. Jadi ya sebagai masih statusnya istri dan hubungan aku juga baik-baik ya, aku yang jemput. Kamu gitu. jemput. Itu aja sih. Seperti apa pada saat kamu menjemput, Andrew tahu bahwa kamu yang akan jemput atau gimana? Kan dia yang minta tolong, tahu. Karena memang dari kirain dari pengacaranya, enggak? pengacaranya mencoba untuk jemput, tapi tidak diperbolehkan karena harus dari pihak keluarga yang jemput dan ada beberapa dokumen yang memang harus ditandatangani Oke. kan. Jadi di mobil kalian ngobrol apa itu? Dia bingung jawabnya. Ini kan masuk mobilnya, jelek, terus ngobrol apa? Aku ngobrol yang pertama kali aku tanya surat panggilan udah nyampe belum? Astaga, serius. Surat Serius. panggilan sidang perceraian. Karena memang kita memang udah ada obrolan untuk mengakhiri ini secara baik-baik aja kayak gitu. Jadi Untuk besok mulai kepentingan sidang. anak aja. Bilang udah nyampe ya ya alhamdulillah aku udah keluar jadi aku juga bisa mungkin datang atau bisa ngurus lah untuk proses cerainya ini baik-baik gitu. Oke. Dan ini kan apa yang pertama kali dia lakukan itu ketemu anak-anak atau Iya, ada lagi ketemu hal lain? anak-anak. Dia langsung, anak-anak lagi di mana? Dia langsung nanya ada, aku bilang lagi di rumah. Terus langsung supir nganterin dia, karena dia mau quality time sama anak-anak ya aku memilih untuk urusan lain gitu. Oh, jadi di rumah kamu gitu ya, ketemu sama anak. Tapi dia cuma sebentaran gitulah dari, itu kan pagi ya, dari pagi ke sore dia balik, aku baru balik ke rumah. Oke, jadi ini di rumah kamu ya? Ya, captionnya adalah home sweet home. Oke, ini maksudnya adalah mungkin anak-anak itu adalah home-nya juga. Gitu. Kamu kalau lihat postingan ini kan lihat juga postingannya. Iya biasa aja sih udah. Udah biasa aja ya. Kayaknya aku udah di level yang aku sudah memaafkan, sudah mengikhlaskan semua yang udah terjadi sama aku. Gimana pun juga dia tetap papanya anak-anak. Jadi aku tetap menjalani prosesnya dan aku senengnya dia corporate gitu loh. Maksudnya mau bekerja sama untuk nggak ngeribetin gitu loh. Untuk prosesnya ini ya baik-baik aja, nggak di bertele-tele gitu. Itu aja udah cukup banget sih buat aku. Jadi kita sama-sama saling bantu aja. Oke, jadi udah bulat nih ya tekad kamu untuk berpisah, insya Allah. Nah, kamu sempat lihat juga gimana reaksi Eshan gitu ketemu bapaknya? Iya seneng banget. Papa udah pulang, langsung meluk, langsung ngajakin ke playground ya. Papanya aja baru keluar udah ketemu di mall gitu. Langsung ayo papa kita ke playground yuk, gini-gini. Kita di rumah aja ya hari ini. Setahu aku sih seneng banget dan dia juga terharu berkaca-kaca. Tapi dia bisa kontrol lah ya dirinya. Abis itu aku nggak tahu kayaknya mereka main. Dia juga sempat ngurusin anak-anak, kasih makan gitu-gitulah quality time ya. Kalau ya bayi perempuannya gimana? Seperti apa interaksinya?
bayi ini ketemu bapaknya? Siapa namanya panggilannya? Luf. Luf. Zea atau Luf. Si baby itu sekarang tuh lagi lucu-lucunya ya, mana gembul banget gitu kan. Terus ya dia terkaget-kaget lah, udah mulai bisa naikin leher, udah gitu udah mulai bisa kayak ngobrol itu ngerespon gitu, ngedumel, lucu banget itu lagi lucu-lucunya. Jadi gimana kalau kamu lihat ya misalnya Andrew lihat bayi perempuannya gitu setelah ya sempat sebulan nggak ketemu lagi? Iya, aku nggak tahu apa yang ada di hati dia ya Kak ya. Tapi kalau misalnya aku sih seperti awal keputusan aku nggak akan menghalangi untuk dia bonding sama anaknya, untuk dia kalau mau berkontribusi ikut membesarkan dan segala macam, aku tidak menghalangi sih. Gitu. Nah, ini tentang kasus yang menjerat dia kemarin gitu, ada nggak sih obrolan kamu ini kan berkaitan juga dengan anak-anak, bagaimana dia sebagai ayah juga kan diharapkan bisa memberikan contoh yang baik gitu buat anak-anak. Ada nggak sih yang menjadi perjanjian juga antara kamu dan Andrew soal itu? Perjanjian? Aku sempat ada obrolan, kamu kali ini harus benar-benar jadi lebih baik ya. Ini benar-benar pelajaran banget. Ini aku bantuin kamu terakhir kali ya. Aku sempat ada obrolan. Kalau misalnya sampai ibaratnya amit-amit nauzubillah min zalik terulang lagi, aku benar-benar udah kayak nggak kenal aja sama kamu. Aku sempat ada obrolan. Dia bilang apa? Ya dia sekarang itu lebih menunjukkan kayak nggak banyak ngomong sih, kayak lebih ibadahnya lebih rajin, alhamdulillah. Kayak dia mulai belajar ayat-ayat, lebih ke agama ya, yang aku senengnya. Aku bilang jangan sampai salah pergaulan lagi ya, aku bilang kayak gitu. Coba deketinnya tuh teman-teman yang bisa ngajak kamu ke jadi yang lebih baik. Aku sih lebih kayak temen aja sih, ngasih-ngasih hal-hal yang positif yang bikin dia semangat lagi. Karena dia sempat ngedrop juga kan, pasti kan. Ya kan awal-awal kamu sempat cerita gitu ya, kamu juga ikut sedih juga melihat kondisi Andrew pada saat awal-awal ketika dia tertangkap gitu kan, dia meringkuk, dia sendiri ada gitu, sedih. Sekarang setelah keluar gitu, apa yang kamu lihat sih dari Andrew selain tadi bahwa dia lebih diam, ibadahnya insya Allah juga lebih baik. Apalagi sih yang berubah atau seperti apa dia ketika keluar dari rehabilitasi? Lebih banyak penyesalan sih aku lihat. Lebih banyak dia merenung kayak aduh kenapa sih aku ngelakuin itu yang kayak gitu-gitu. Ngelakuin itu yang mana yang dia sesali? Nah, yang kasus terakhir ya, kasus terakhir kan yang narkoba. Maksudnya aduh aku kok sampai sebodoh itu ya. Untungnya tuh selama direhabilitasi kan banyak dikasih edukasi kan tentang bahaya narkoba, tentang itu memang benar-benar bisa ngerusak mental juga gitu kan. Aku banyak nanya aja, kamu di dalam ngapain aja gitu kan. Iya kita tuh edukasi, kita tuh suka sharing segala macam. Masuk nggak? Aku bilang gitu. Terus? Masuk kan nggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri kan. Justru itu bagus. Aku bilang kayak gitu, enggak lah. Cuma ya udah kita juga nggak berusaha, nggak ngebahas tentang kenapa bisa begini, enggak. Jadi semuanya tuh benar-benar dia pun sudah bisa menerima kalau ini tuh pelajaran buat dia juga gitu loh. Ketika kamu kasih saran dia untuk ya menjauhi lingkungan pergaulan yang tidak memberikan dampak yang positif gitu, apa reaksinya dia? Diam aja atau dia juga setuju gitu? Setuju. Dia setuju. Setuju. Cuma kan di belakang itu ya balik lagi kan ke dirinya ya. Diri dia sendiri yang bisa ngontrol hidupnya ya diri dia sendiri. Apalagi nanti status kita memang udah berpisah ya dia nggak bisa dong kayak mengharapkan aku lagi untuk ya lo baiknya begini ya kan nggak bisa gitu. Ada sempat terlontar nggak sih mungkin dia sempat cerita ada kekhawatirannya tentang karir kayak sebelumnya kan juga ya ketika kasus kalian berdua itu menyeruakan juga dia sempat khawatir nanti image-nya, karirnya nanti di sinetron akan terhambat dan lain sebagainya. Itu sih kekhawatiran paling besar buat dia karena memang dia ngebangun karir tuh udah hampir 20 tahun ya. Itu yang dia sesalin, terus dia juga tulang punggung keluarganya kan. Kayak aduh aku masih bisa kerja nggak, aku masih bisa syuting lagi nggak. Aku bilang ya kalau misalnya kamu memang niat untuk bertaubat pasti Tuhan akan kasih pintu dari yang lain di saat satu pintu tertutup. Tapi kamu benar-benar harus dari hati gitu. Dan ya alhamdulillah semenjak itu mungkin banyak juga yang nge-support dia udah mulai syuting lagi juga. Oh, udah nih. Habis keluar dari rehabilitasi ini sudah ada tawaran lagi. Dia udah mulai syuting FTV lagi. Alhamdulillah. Nah, kamu sendiri apa rencanamu ke depan? Ini kan besok mulai pertama kali akan menjalani sidang. Agendanya apa sih biasanya adalah mediasi begitu ya? Aku nggak tahu kalau sidang. Karena kan kemarin sempat ketutup tuh sidangnya yang infonya aku cabut gugatan yang sempat miskom itu kan. Kan ini diajukan lagi nih gugatannya.
Tapi kemarin itu sempat ada obrolan dari lawyernya dia ke lawyer aku sih untuk Oke. membicarakan ini. Gitu. Oke. Apa kamu untuk kehidupanmu sendiri ada rencana ke depannya, membayangkan apa habis ini mungkin sudah putusan apa yang akan kamu lakukan? Tetap menjalani hidup, yang pasti aku tetap kerja keras ya karena sekarang jadi single mom kan. Jadi aku harus banyak-banyak untuk lebih memikirin hal-hal yang buat masa depan anak aku aja gitu. Aku udah nggak mau lagi mikirin kenapa bisa begini, semua kan udah berjalan nih. Ya udah aku mikirin buat masa depan anak aku, kerja keras sekeras mungkin tapi tetap jangan sampai ninggalin anak aku gitu. Oke. Baik, sekarang kita mau nanya buat kamu Tunggu Dewi, pernah atau nggak pernah kamu mengalami hal-hal berikut ini? Pernah nggak pernah kamu ngejauhin artis yang menurut kamu so akrab karena cuma pengen tahu kehidupan kamu aja, bukan benar-benar peduli? Pernah. Pernah ketemu yang kayak gini? Taunya gimana sih bedanya bahwa dia emang benar-benar peduli sama dia benar-benar cuma kepo aja? Semenjak kasus aku ini banyak banget ya drama-drama dan Tuhan itu menunjukkan kayak ini orang begini, dengan sendirinya tuh tereliminasi kayak seleksi alam. Contohnya. Adalah salah satu temen ya, yang udah aku anggap adik-adean juga ya. Nah dia tuh mengcreate drama yang seolah-olah waktu, udahlah males aku ngebahasnya. Pokoknya intinya kayak toksik aja. Intinya ujung-ujungnya aku ngerasa, ini orang toksik banget kayak cuma pengen pansos lah ibaratnya gitu. Kamu merasa terganggu? Terganggu, tapi nggak terganggu, cuma aku lebih kayak menilai, apaan sih lagi begini lu ngapain gitu. Ngapain ikutan gitu ya. Ada banyak, 1, 2, 3? Satu doang, yang lain mah tulus dari hati. Pernah nggak pernah kamu nolak job puluhan juta karena kebanyakan gimmick, harus gimmick ini, gimmick itu, gimmick itu? Hah? Pernah nolak job karena harus gimmick apa, berantem kayak musuhan? Aku nggak pernah mau gimmick-gimmick. Nggak pernah Jadi mau. Semua yang keluar dari mulut aku yang pedes ini itu Adalah real. nyata adanya. Postingan kamu juga nyata adanya tadi ya? In the now lagi langsung set ya. Pernah nggak pernah seorang Tunggu Dewi ini merasa insecure? Insecure pernah waktu pas hamil ya, waktu pas aku lagi hamil besar itu kan aku dihadapin masalah. Ada titik-titik aku di mana kayak, wah gue lagi hamil gede gini, masalah bertubi-tubi gitu kan. Tapi aku langsung switch pikiran aku untuk enggak, aku kuat kok, aku kuat, dan ternyata tuh kayak dimudahin aja jalannya semuanya. Jadi insecure itu lebih ke arah mana? Kamu ngerasa kayak nggak berdaya atau kamu ngerasa bahwa aduh sebagai perempuan kamu ngerasa kayak nggak ada yang mencintai, nggak menarik atau apa? Lebih kayak karena aku juga kondisi fisiknya nggak memadai, terus aku harus menghadapi persoalan yang harus aku hadapi sendirian. Aku ngerasa insecure-nya tuh lebih bisa nggak ya? Aku ngadepin masalah ini gitu. Kuat nggak ya aku? Mental aku bisa nggak ya sekuat ini gitu? Dan setelah kamu melewati ya itu kan badai kemarin ya. Sampai di titik ini apa yang kamu mau ngomong ke Tengku Dewi yang pada saat itu tuh lagi hamil besar, menghadapi masalah, emosi yang diaduk-aduk gitu? Aku cuma mau ngomong ke diri aku sendiri, makasih udah jadi versi terbaik dari diri aku. Jadi ibu yang kuat buat anak-anak aku. Aku yakin apa yang aku lewatin selama ini tuh memang Tuhan tahu karena aku bisa gitu. Dan membuat aku menjadi versi terbaik dari diri aku, dan aku yakin ada sesuatu yang menunggu aku dari depan sana yang indah banget. Amin, amin. Insya Allah. Nangis lagi kan di sini. Tapi kan ini nangisnya bahagia, bukan yang lullaby. Okay. Baiklah ya, nanti kita ngobrol lagi sama Tengku Dewi. Berikut ada Mama Ira Maya Sofa ya akan hadir berbagi cerita, berbagi kenangannya tentang almarhumah sahabatnya Dina Mariana yang meninggal pada tanggal 3 November kemarin. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ira Maya Sofa, aktris sekaligus penyanyi kelahiran 1968 yang mengawali karirnya dengan mengeluarkan album Anak Pandai tahun 1976 ini pernah berperan sebagai Cinderella dalam dongeng operet tahun 1978 dan Ira Maya si anak tiri tahun 1979 bersama sahabatnya Dina Mariana yang meninggal dunia pada 3 November kemarin akibat kanker rahim yang diderita sejak 2021 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada 4 November. Ira yang hadir
saat pemakaman Dina Mariana yang merupakan mantan penyanyi cilik dan istri dari Radian Ratu Langi Sugandi ini menangis saat memberikan pidato dan mengatakan sudah mengenal Dina sejak tahun 1976 serta Dina merupakan figur yang membanggakan dan tidak ada kekurangan. Ira juga memposting story pertemuan terakhirnya dengan Dina Mariana pada 20 Oktober lalu dan mengaku kehilangan seorang sahabat kecil terbaik. Bagaimana reaksi Ira saat pertama mendengar kabar meninggalnya sang sahabat? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Mama Ira. Mama Ira tadi baru lihat profilnya aja udah. Ya. Sebelum kita membahas kenangan Mama Ira terhadap almarhumah Dina Mariana, kita lihat dulu seperti apa sih kompilasi karya-karya dari almarhumah Dina Mariana berikut ini. Ya. Almarhumah menderita sakit kanker dinding rahim dari sejak tahun 2021 begitu, dan Mama Ira bilang masih intens kontak-kontakan Iya. juga. Dari waktu awal kakak, saya panggilnya kakak Uye saya. Kakak Uye itu selalu kontak. Mai, dia panggil saya Mai. Mai, cerita dong. Aku tuh lagi gini ngeluh ceritanya. Terus aku bilang, Kak, step awal adalah berobat yang intens. Karena sekecil apapun benjolan atau ada kelainan yang kita rasakan di badan kita, segera diatasi pemeriksaan ke dokter. Ya, dari situ tuh panjang. Kita nggak intens setiap kali gitu, enggak. Cuma kalau setiap kali WhatsApp sama Kakak Dina tuh rasanya kayak, apa ya sayang, kayak ngerasa, aku tuh kan anak nomor 1. Nggak punya kakak gitu. Jadi kalau ada ngobrol apa-apa sama Kakak Dina tuh rasanya nyaman gitu. Terus sampai yang terakhir itu aku ingat banget sedihnya. Waktu terakhir September 2000 tahun kemarin. Itu kita sempat ketemu. Terus janjian kita mau berangkat bareng ke Amerika. Karena saya menyambut baik keinginannya Kakak Dina ngobrol langsung. Mai, kita tuh gak pernah loh pergi berdua. Mau dong jalan-jalan berdua. Kalau aku mau ke Amerika Kak, Desember ini aku ikut. Tapi gak berangkat. Karena sakit. Aku nggak bisa bilang apapun, tapi Kakak Dina tahu persis apa yang aku rasain. Apa harapan aku terhadap dirinya. Gitu aja. Kamu sempat posting juga begitu ya, pertemuan terakhir dengan almarhumah gitu. Kalian sempat berpelukan lama gitu ya. Seperti apa sih percakapan kalian kalau boleh tahu pada saat itu gitu ya. Setelah yang berikut ini. Tetap di Rumpi.